Tapi dari semua yang dikerjakan belum ada yang hasilnya Belum. sampai final ya. Belum. Nah, hanya baru PTBS ini yang betul-betul menjadi aset yang betul-betul tidak disangka, Mas Nur. Jadi betul-betul besar lah. Ya, saya nggak sombong atau riak enggak, tetapi apa yang saya dapat di PTBS ini betul-betul di luar dugaan gitu kan. Di luar dugaan. Kalau dulu untuk makan aja bingung kan. Kebetulan saya hanya tukang ojek, anak saya banyak kan. Untuk makan besok aja belum tentu kita mau makan apa nih gitu kan. Kalau sisa ngojek tuh banyak, maka makannya agak enak. Kalau sisa uangnya 25.000 ya bisa jadi makan cuman sama kangkung gitu. Itu bertahun-tahun, Mas Nur. Jadi anak saya yang sekarang ini makan enak itu baru 2020 sekarang. Welcome to Best Podcast Go Berkah Noriba. Assalamualaikum Pak Bari Purnomo. Waalaikumsalam, Mas Nur. Mohon maaf nih, kita pagi-pagi udah ganggu. Harus diajak ngobrol-ngobrol santai di kantor. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Bari ya? Alhamdulillah sehat, Mas Nur. Pak Bari rumahnya di mana sih? Di Kirasari, di Buah Batu, Bandung. Belum pernah loh saya main ke sana loh. Oh, Itu di sana biasa dikunjungi mitra nggak? Kebetulan jarang. Jadi kalau kita janjian di khusus mitra-mitra di Bandung, itu selalu janjian di kantor sini. Jarang ke rumah ya? Ya, jarang ke rumah. Jadi memang kalau mitra-mitra biasa di kantor. Tapi Pak Bari sekarang lagi bangun rumah ya? Bangun rumah di situ juga. Deket juga? Deket juga. Insya Allah. Dari Ribet PTBS? Dari Ribet PTBS. Insya Allah udah 50% lah. Kira-kira itu nilainya berapa kalau beres? Sekitar 2 miliar lebih. 2 miliar ya, alhamdulillah ya. Memang Pak Bari ini sudah dapat beberapa reward ya di PTBS. Ya, berapa reward Pak Bari? Mobil kalau sama anak, mobil Lio itu 6, Pajero ada 4, rumah 3. Nah, reward luxurinya 3 gitu ya. Sama atas nama anak. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Kalau yang paling terbaru reward apa? Yang paling terbaru nih di masa Covid lah, di masa Covid. Di masa Covid itu terakhir baru sekitar 3 minggu yang lalu itu Pajero. Oh, Pajero. Jadi, yang keempat. Yang keempat ya. Jadi di masa Covid aja ternyata di PTBS ini tetap dapat 500 juta. Banyak orang yang terbantu ya. Iya. Jadi, ya bukan cuma 1 juta 2 juta tapi bahkan 500 juta. Karena kan kalau reward di PTBS yang kesekian kali itu bisa diambil cash ya. Bisa alhamdulillah. Ya makanya buat ngebangun juga ini, buat beres-beres. Buat nambahin bangun rumah ya. Iya. Biar lebih bagus. Targetnya kapan Pak beres rumahnya? Kata si pemborongnya sekitar dari awal itu sekitar 7 bulanan. 7 bulanan. Berarti kalau sekarang udah 3 bulanan berjalan. Oh, 3 bulan lagi ya. Berarti April, Mei, Juni, Juli mungkin ya? Iya, Juni, Juli ya. Habis lebaran insya Allah ditempatin. Nah, mitra-mitra udah pengen main ke sana pasti nih begitu jadi langsung diserang sama mitra-mitranya. Ya insya Allah. Ya kebetulan kalau teman-teman yang di luar Bandung, di daerah Tasik, Banjar, Ciamis gitu kan, atau Cilacap, saya kebetulan juga ada rumah untuk base camp yang di daerah Banjar. Ada untuk base camp aja ya untuk base camp. Untuk ngumpul untuk segala macam ada teman di sana. Tapi yang nanti ini yang mau disiapkan matang ini yang di Bandung. Yang di Bandung ya. Iya, itu hasil dari jerih payah dari nol. Sebenarnya kalau dari PTBS ini bukan cuma yang dibangun itu ya, yang ditempati sekarang juga. Ya hasil dari PTBS. Hasil dari PTBS juga. Ya alhamdulillah. Karena dulunya masih utang gitu katanya. Masih utang. Utang. Jadi dulu masih nyangkut berapa 180-an lagi lah itu rumah yang sekarang saya tempatin. Ya alhamdulillah lunas di PTBS 2018 lunas. Awal-awal udah lunas. Kan. Iya, karena Pak Bari ini termasuk salah satu tokoh inspiratif ya. Kenapa kalau di acara GSS perdana PTBS, waktu itu di Hotel Haris Citylink ya. Itu pembicara pertama adalah Bapak Bari Purnomo. Jadi beliau ini sangat dikenal sekali. Mitra-mitra setidaknya kalau lihat success story pertama pasti ingat namanya Pak Bari Purnomo, seorang mantan tukang ojek. Iya, alhamdulillah. Jadi banyak orang yang termotivasi, banyak orang yang tadinya nggak percaya jadi percaya, orang yang tadinya orang biasa-biasa aja minder dengan usaha ini. Alhamdulillah ketika melihat video saya, mereka lebih yakin, lebih percaya bahwa tukang ojek yang notabene sekolahnya rendah aja bisa gitu kan. Dan modalnya cuma nekat doang gitu Mas.
Dan kalau dilihat orang emang cocok jadi tukang ojek kan Pak? Ya cocok banget kan memang tukang ojek. Saya 6 tahun saya ngojek gitu kan. Sekian 6 tahun kemudian Gojek masuk Indonesia itu juga awal-awal masuk ke Bandung itu juga saya sempat jadi Gojek juga. Oh sempat juga ya? Sempat gitu. juga. Tapi yang lama di ojek Pangkalan ya, Pangkalan. yang lama. Iya di Pangkalan di Jalan Logam Bandung itu. Nah Pak Bari ini kan sahabatan sama Pak Andi Alita ya. Yeah. Yang kemarin juga podcast di sini juga itu teman seperjuangan. Teman seperjuangan. Jadi jatuh bangun, susah senang itu kita selalu bareng dari 2010 lah. Iya, dari 2010 Pak Andi waktu itu mungkin masih kuliah atau lulus kuliah ya? Masih baru lulus kuliah itu. Kenal Pak Bari itu sebenarnya gimana? Pak Bari emang kuliah? Enggak juga. Kebetulan kan kita pernah bisnis di sebelumnya dulu bareng gitu kan. Kita pernah belajar bisnis di bisnis jaringan juga dulu gitu kan. Kalau nggak salah di kayak pulsa lah gitu kan. Bisnis pulsa zaman dulu pernah bisnis pulsa. Iya, pernah. Jadi kenal di sana dan akhirnya kayak jadi sahabat lah ya. Iya, jadi kalau ada peluang-peluang baru dikerjakan bareng gitu kan. Gitu. Tapi dari semua yang dikerjakan belum ada yang hasilnya sampai final ya. Belum. Nah, hanya baru PTBS ini yang betul-betul menjadi aset yang betul-betul tidak disangka Mas Nur. Jadi betul-betul besar lah. Ya saya nggak sombong atau riak enggak, tetapi apa yang saya dapat di PTBS ini betul-betul di luar dugaan gitu kan. Di luar dugaan. Kalau dulu untuk makan aja bingung kan. Kebetulan saya hanya tukang ojek, anak saya banyak kan. Untuk makan besok aja belum tentu kita mau makan apa nih gitu kan. Kalau sisa ngojek tuh banyak, maka makannya agak enak. Kalau sisa uangnya 25.000 ya bisa jadi makan cuman sama kangkung gitu. Itu bertahun-tahun Mas Nur. Jadi anak saya yang sekarang ini makan enak itu baru 2020 sekarang kesini. 2018 19 kesini lah, dulu mah kangkung. Mulai di PTBS ya 2018 kesini lah ya. Iya. Itu intinya mau makan apa tiap hari aja alhamdulillah. Mau kemana juga siap gitu ya. Gitu. Berarti dulu anak-anaknya itu ya ibaratnya merasakan pahit semua. Merasakan semua, tahu perjuangan Bapak. Tahu dari awal ya. Tahu. Jadi anak saya yang paling kecil itu yang membuat saya betul-betul termotivasi dan saya harus berubah. Anak saya itu selalu bilang, Pak jajan 5.000 Mas, jajan 5.000 atau 10, selalu 10.000 itu kan nggak nominal kecil sekali ya buat orang gitu kan. Anak saya itu kalau mau jajan 5.000 atau 10.000 selalu bilang, Pak nanti kalau punya uang Dede pengen beli padahal makanan cuma 10.000 Mas. Itu nyesek gitu. Ya Allah, saya sebagai orang tua, sebagai ayah kayaknya padahal harganya cuma 10.000. Tapi rasanya berat. Karena selalu pakai pas buat anak saya itu, Pak nanti kalau punya uang Dede pengen beli itu gitu. Selalu requestnya seperti itu Mas. Jadi enggak kalau anak orang lain, Pak beli Pak. Beli dia bilang gitu. Kalau nanti punya uang selalu, Pak nanti kalau punya uang Dede beli ya. Pak nanti kalau punya uang Dede beli ya, berapa harganya Dek? 5.000. Iya nanti kalau Bapak punya uang gitu. Cuma 5.000. 5.000 aja janjinya nanti kalau punya uang. Iya selalu gitu passwordnya. Nah itu makanya membuat saya ketika ketemu bisnis ini yang namanya tolakan, yang namanya hinaan, yang namanya ledekan itu nggak kerasa. Karena sebenarnya kesedihan sehari-hari di dalam keluarga melihat anak itu jauh lebih sedih jauh gitu lebih berat dibanding ditolak orang, betul Mbak? Ditolak orang gitu. Iya. Itu yang orang nggak tahu, kadang-kadang ditolak kok sedih loh, lebih sedih di rumah kalau nggak punya duit gitu ya. Saya sengsara kan dari Bandung tuh saya merantau tahun 95 ya, sebelum ngojek itu kan sempat saya jualan pakai gerobak gitu ya, jualan jamu. Kalau tahun baru saya bikin trompet gitu Mas. Jadi dagang apa aja gitu dari tahun 95 sampai tahun 2000 sekian tadi gitu kan. Jadi perjuangan saya tuh setelah jualan ini itu nggak ada perubahan, anak semakin hari semakin gede, akhirnya saya ngojek tadi gitu. Nah ngojek ketemulah beberapa bisnis sebelum PTBS, tetapi belum ada yang hasil gitu. Jadi itu tapi tahap-tahap awal mulai kenal-kenal bisnis ya. Ternyata lingkungan tukang ojek juga banyak teman-teman yang bisnis ya. Iya, banyak. Jadi banyak peluang yang
masuk gitu ya. Tapi Pak Bari juga ikut ya, ikut sana, ikut sini, coba-coba gitu. Coba-coba, iya ikut. Justru saya dapat informasi bisnis itu bukan di lingkup ojek itu sendiri. Oh bukan? Bukan, tetapi dari luar, ada teman tukang bakso, ada teman yang tukang apa, informasi dari luar. Jadi kebanyakan mohon maaf ya di lingkup tukang ojek yang di di Logam itu mayoritas mereka itu selalu berpikir nyicil motor gitu Mas. Dulu Pak Bari ngojeknya di mana mangkalnya? Saya di Logam. Di Logam, di daerah Buah Batu. Itu 6 tahun saya di sana. 6 tahun ya. 6 tahun kehidupannya yang betul-betul di. Jadi kalau teman-teman yang bareng itu masih ada nggak sih Pak di sana? Ya, kayaknya masih. Masih ada beberapa orang yang masih saya lihat itu, saya ketika lihat itu sering saya lihat masih. Itu gimana Pak? Kalau dulu kan mangkal bareng gitu kan? Iya. Pernah nggak sih kayak sapaan atau pas Bapak mungkin lewat kebetulan terus ketemu, gimana sih rasanya? Ya. Teman-teman ini nih. Ya sekarang manggilnya dulu kan Mas gitu. Sekarang si Bos mau kemana Bos gitu. Sekarang manggilnya Bos. Iya. Padahal kan sama-sama teman gitu. Dan saya pribadi dalam hati saya tidak pernah berpikir bahwa itu jauh ke saya tinggal, enggak. Mereka tetap teman saya. Bahkan sampai ada beberapa teman yang beberapa kali saya ajak untuk bisnis ini, mereka tetap nggak mau. Gitu. Padahal lihat hasilnya ya. Lihat hasilnya. Padahal kalau sekarang dia mau, alasan contoh Mas saya nggak punya uang karena uang saya untuk setoran motor, untuk jajan anak atau makan hari-hari aja kurang. Insya Allah saya bisa bantu gitu. Kalau serius ya maksudnya? Kalau serius, dan saya targetnya dulu kalau awal-awal saya merintis bisnis ini, mungkin ngajak dia itu saya pingin omset gitu kan, pingin saya naik gitu kan. Karena baru mulai. Nah kalau sekarang intinya beda. Bahwa kalau mereka pada mau, insya Allah saya support supaya mereka merasakan apa yang saya rasakan gitu Mas. Karena saya 6 tahun loh di sana, berangkat pagi pulang sampai kadang-kadang jam 1 malam, jam 2 malam. Kira-kira kalau nih cerita di pangkalan ojek kan saya juga nggak tahu ya. Itu kan saya lihat kadang-kadang itu ngantri kan. Di pangkalannya itu ngantri juga kan. Kalau di sini deket itu di daerah Padasuka, Jati Handap, itu mangkal. Itu kayak gitu ada absennya gitu. Absen. Sehari bisa dapat berapa kali Pak? Berapa kali kesempatan? Paling ya sekitar 10 kali. Banyak dong kalau 10 kali. 10 kan jauh Mas. 10 kali terus kebetulan teman-teman itu ada 136 Mas. Yang ngantri 136. Enggak, Bapak dapat berapa kali? 10 kali paling. 10 kali. Sampai malam. Oh, sampai malam itu 10 kali. Paling tapi banyak juga loh ya. 10 kali ya. 10 kali kan dulu waktu awal ngojek, waktu dulu ngojek itu kan ongkos paling 5.000 Mas. 5.000 paling jauh 10.000. Paling mahal udahlah. Paling mahal. Berarti kalau 10 kali berarti kan contoh lah jauh semua. Berarti kan 10 kali cuma 100.000. Kalau jauh semua. Jauh semua. Belum makan siang, belum bensin gitu. Dipotong kan. Bensin, makan siang, baru sisanya pulang. Sisanya bawa pulang gitu ya. Jadi kalau pas kebetulan anak tiap Pak bayaran sekolah, Pak buku itu tiap bulan saya stres. Kalau pas enggak waktunya bayaran mungkin lumayan ya, agak longgar lah. Intinya mau buat makan aja pas buat makan. Mas, ya. Sehari buat beli, ya makan hari-hari lah ya kebetulan. Saya sih ngerasain Pak sekarang ya, duit 50.000 sehari itu kurang. Iya. Kalau buat orang berkeluarga kurang. Iya. Karena anaknya pasti jajan. Iya. Dulu waktu saya ngojek itu belum ada ojek online. Ya belum ada. Jadi begitu saya kenal bisnis ini PT Best, itu justru ada ojek online. Jadi awal saya ojek online ketemu bisnis ini. Awal-awal nyoba ojek online ini. Nah, nggak kebayang sekarang. Sekarang kan nggak kebayang setiap sudut, setiap perumahan itu ada ojek online gitu kan. Nah kalau dulu kan masih ada di Logam sampai Ciganitri sampai GBA itu kan khusus ya. Khusus tukang ojek di situ. Berarti dulu masih lumayan lah ya. Kalau dibanding sekarang mungkin nggak kebayang. Persaingannya luar biasa. Nggak kebayang jadi apa gitu kan. Sekarang ojek online yang dari luar dari mana-mana masuk ke sana gitu kan. Jadi banyak hari-hari yang ngelamun di sana. Kasihan gitu, makanya teman-teman yang ini suka ketemu, ayolah saya bantu lah, saya supportin. Tapi tetap mereka nggak mau gitu kan. Nah itulah pilihan ya. Ternyata kadang-kadang orang itu cita-citanya kayak yang ada pengen berhasil, tapi kok dia berat untuk diajak berjuang. Iya. Kayak ada takut gitu ya. Karena kebanyakan ojek yang di sana saya sendiri ngalamin,
mereka mayoritas gini Mas Nur, mereka motor ngutang. Jadi motornya itu sebenarnya utang? Utang, rata-rata 90% kebanyakan motornya itu cicilan, kredit. Nah kemudian nanti kalau udah lulus, udah 3 tahun lunas atau 4 tahun lunas, itu dijual supaya ada uang yang kepegang, nanti nyicil lagi, terus gitu. Seperti itu. Nah malah dijual ya? Iya, jadi ketika lunas, dijual supaya mereka punya uang, nanti ngredit lagi gitu. Setiap itu mayoritas 90% kayak gitu. Mayoritas motornya cicilan gitu. Makanya ketika mereka seperti saya kan punya keberanian untuk keluar dari lingkup itu, mereka nggak berani. Makanya ketika nanti mereka keluar, contoh coba-coba bisnis lain, bagaimana kalau nggak dapat uang gitu kan? Nanti kalau nggak dapat uang otomatis cicilan ini kan berat kan gitu. Yeah. Padahal cicilan sekitar antara 400 sampai 500 ribu lah gitu. 400 kalau 500 ribu, 400 ribu kalau di PTBS bonus sponsor ya? Sponsor sehari dapat tuh, bahkan lebih gitu. Gitu, itu yang mereka takut keluar itu di zona itu gitu, mayoritas gitu. Saya kadang-kadang kasihan gitu. Jadi ternyata kalau ada orang bilang sukses itu kuncinya diri sendiri, ya benar Pak ya? Benar Mas. Karena orang pengen sukses, tapi kadang-kadang udah ada peluang banyak lewat di depan dia, bahkan ada temennya yang udah berhasil gitu kan. Tapi kenyataannya peluang itu dia nggak berani ambil. Iya, alasannya modal, saya modalin gitu. Aduh saya nggak ada waktu, saya juga dulu nggak ada waktu. Padahal kalau dibalik kan Pak Bari sama kan? Sama persis, nah nggak ada jauh. Uang mangkalnya sama. Sama gitu. Tapi kebanyakan kan orang daerah di daerah Cegen itu kan mayoritas udah punya rumah segala macam. Kalau saya. Oh beda ya, padahal motivasinya lebih termotivasi Pak Barinya ya. Pak Bari dari awal belum punya rumah gitu. Belum. Kalau mereka malah memang udah punya gitu. Iya, udah punya segala macam, rumah udah punya, kan tinggal memperbesar usahanya, tapi mereka takut gitu Mas. Gitu. Alhamdulillah saya orang yang terpilih di PTBS, orang tua tukang ojek seluruh Indonesia mungkin enggak ada lah gitu. Pertama lah ya. Pertama. Yang sukses di PTBS ya saya lah. Terus diikuti sama Pak Andi ya. Pak Andi kan juga terakhirnya juga ojek online. Ojek gitu yang saya ajak juga dia. Di bro, kamu lagi ngapain sekarang, kerjaan lagi nganggur bro? Ya udahlah, saya sambil nunggu bisnis yang lain kita ngojek aja dulu gitu kan. Ngojeknya diajak juga ya? Saya ajak, tapi saya nggak dapat bonus sponsor. Ngajak jadi ojek. Kasihan juga itu dulu, tapi alhamdulillah karena pertemanan dekat, jadi mau sulit susah senang bareng, alhamdulillah. Jadi ketika saya sukses di PTBS ini, Andi pun dapat gitu kan, beberapa unit mobil, Pajero, bahkan rumah juga dapat 2 unit kan dia. Itu orang yang pertama percaya dengan saya Mas. Iya, yang pertama kali percaya dan mau masuk di PTBS dan langsung mau masuk. Itu berkali-kali saya datang ke rumahnya. Terus itu alasannya nggak punya duit, lo aja yang sekolah S1 nggak punya duit apalagi gue gitu. Pak Andi kan lulusan kuliah ya kan? Ya S1 dia. S1 ya kan? Yang S1 aja nggak punya duit gitu kan? Gimana Pak Bari gitu kan? Saya nggak nyekolah kan gitu. Ya. Tapi Pak Bari waktu awal-awal gabung di PTBS ini kan punya beban utang ya? Iya. Punya beban utang. Utang rumah dulu Mas, ada sekitar 180 juta lagi. Utang rumah 180 juta. Jadi waktu itu sudah nyicil rumah gitu? Dulu pernah belajar bisnis di luar sana, akhirnya saya beranikan diri untuk ngambil KPR gitu kan. KPR tapi bukan lewat bank tapi lewat developer gitu kan. Nah rumah itu harusnya lunas itu 2015. Harusnya 2015, tetapi terkatung-katung mandek nggak bisa bayar sampai 3 tahun gitu kan, sampai 2018 ketemu bisnis ini baru kebayar. Jadi waktu itu baru punya uang muka aja, berani gitu Mas, tapi akhirnya nggak bisa nyicil gitu kan. Karena waktu itu kan udah coba-coba bisnis ya, ya mungkin ada rezekinya gitu. Ternyata hasilnya nggak signifikan. Belum signifikan. Untung saya waktu itu ngambilnya di developer gitu. Nggak ke bank ya? Nggak. Kalau di bank udah tiap hari dimaki-maki saya. Untungnya gitu kan. Cuman diingetin beberapa kali, Mas udah kalau punya uang nanti bayar ya. Masih enak lah ya? Iya nanti saya bayar lah. Namanya juga utang gitu. Nah begitu 2018 itu saya dapat awal-awal itu kan dapat mobilio sama motor ya.
saya bilang ke Pak Haji Febri, Pak Haji saya ini mobil saya akan jual dulu untuk lunasin rumah saya Pak Haji gitu kan. Nah Pak Haji nggak boleh, janganlah. No, hati saya itu terima mobil tapi hati saya waktu itu hampa. Hampa ya. Kenapa? Saya udah punya utang yang 3 tahun berhenti tapi dapat uang 150 juta nggak boleh dibayar ke sana, harus terima mobil, udah nurut aja ke saya gitu kan. Nah akhirnya alhamdulillah dari saya dapat mobil itulah mau omset saya melambung tinggi gitu kan. Malah akhirnya memang dikasih tetap mobil kan? Tetap mobil, dikasih mobil. Jadi, buat modal keliling lah ya kalau bisnis ya. Jadi tadinya mau minta uang gitu kan tapi nggak dikasih kan. Dengan itu orang awal kalau nanti dibayarin rumah apa gimana, nanti alasannya dapat mobilnya mana buktinya gitu kata Pak Haji. Akhirnya ya udahlah saya terima, walaupun ini istri saya juga bilang, mas kenapa kok diambil mobil, kenapa nggak bayar rumah dulu yang udah 3 tahun berhenti gitu. Ya udah kata Pak Haji juga gampang. Tapi alhamdulillah mas, dari saya dapat mobilio itu 2 bulan kemudian rumah saya lunas juga. Dapat lagi kan? Dapat lagi. Dapat ribet lagi gitu. Dapat ribet lagi mobilio yang kedua dan bisa ngelunasin, dan bertepatan dengan itu beda 1 bulan saya dapat Fortuner yang pertama. Berapa lama Pak dari mobilio Pajero Fortuner? Mobilio 2 bulan, kemudian di 4 bulannya saya dapat Fortuner. Berarti 1 mobil lagi dan Fortuner kan? Iya, jadi 4 bulan itu 3 mobil? Iya, 3 mobil. 4 bulan 3 mobil ya? 3 mobil, alhamdulillah. Usaha di mana ya? Di PTBS mas. Di PTBS. Usaha di mana ya? Modalnya cuma ya modalnya nekat. Modal nekat aja gitu. Modalnya nekat. Jadi saya dulu awal-awal gabung kan saya nggak punya uang. Saya minjem juga kan. Ketika saya ingat banget mas, saya diajak teman saya Pak Suroto Zafir itu kan teman saya juga dulu di bakso, saya juga pernah di bakso, makanya kenal. Begitu saya diajak di presentasi, diajak ke sini, otak saya error. Nah, ini uang dari mana? Peluang bagus gitu kan, minjem ke teman-teman. Peluangnya bagus, tapi uang nggak ada. Modalnya nggak ada. Nggak ada gitu kan mas. Nah kemudian saya ngutang ke teman-teman ojek, nggak mungkin, orang luar nggak mungkin percaya sama saya, kondisi saya parah begitu gitu kan. Akhirnya saya ingat banget bahwa di cincin istri saya, di jari-jari istri saya itu masih ada cincin. Itu cincin yang udah nggak tahu tahun kapan gitu. Akhirnya itulah yang saya jual. Saya rayu istri saya sampai 3 hari itu mas, saya rayu-rayu. Mah pengen nggak punya gelang banyak? Pokoknya pengen lah, nih saya pinjam dulu. Lo kamu malah mau pinjam gitu kan. Karena udah nggak ada pilihan lah mau kemana gitu. Saya takutnya ngutang nanti nggak bisa kebayar. Kalau ini kan minimal punya istri kan suatu saat kalaupun sekarang nggak bayar kan nanti juga bisa gitu. Tapi mungkin itulah keajaibannya dari ngejual cincin itu. Saya bisa beli produk gitu. Waktu itu produknya kan baru Eco Racing. Baru Eco Racing aja ya awal-awal ya. Eco Racing aja saya percaya bahwa teman-teman ini kan 136. Kalau saya jual 5 ribuan berarti kan sekian lah insya Allah yang cepat pulih gitu kan modal saya. Akhirnya begitu saya pulang semangat bawa produk, besok saya tawarin semua teman-teman ojek tuh dari pagi sampai malam ngecobruk terus Eco Racing gitu kan. Alhamdulillah mas, nggak ada yang beli satupun. Nggak ada yang beli. Padahal awal motivasinya kan wah ini langsung habis nih kan. Habis gitu. Tukang ojek ini pasti beli cuma 5.000 ini. Nah ternyata daripada saya beli 5.000 Eco Racing, mending tak belikan bensin dapat seliter nih. Ngapain saya harus ngomong hemat-hemat gitu. Malah kebanyakan gitu mas. Karena salah saya nyampaikan gitu. Belum paham. Jadi memang benar, daripada beli Eco Racing 1 biji 5.000, orang ojek itu pikirannya udah beli aja bensin. Bensin lagi 5.000. Lagi 5.000 hampir seliter gitu. Pikiran mereka karena nggak tahu peluangnya gitu. Akhirnya besok saya coba lagi, nggak mau. Akhirnya saya ceritakan peluangnya bisnisnya ya, sampai saya ngajak upline saya itu Pak Suroto Zafir, nggak ada yang mau gitu. Akhirnya disitulah saya harus memutuskan saya harus di zona itu atau harus keluar. Akhirnya saya putuskan saya harus keluar dari zona itu karena itu 6 tahun. 6 tahun di situ nggak ada perubahan sama sekali saya gitu kan. Akhirnya saya keluar, pokoknya setiap orang ketemu di mana saja saya prospek. Berarti prospecting. Prospek siapapun mau kenal atau tidak, begitu nyuci motor mau ketemu di mana saja, saya selalu naik angkot pun saya sempatkan ngomong tentang bisnis ini gitu.
Pokoknya orang itu sampai pernah Mas di tempat ronda, karena tetangga-tetangga saya ajak tuh nggak ada yang mau ya. Pas saya bagian ronda, saya berempat ya. Ronda, begitu dia pada ngobrol pada ngobrol bertiga, saya datang mereka kabur Mas. Ada orang yang di tempat ronda, setiap saya datang, waduh dia gaple atau lagi ngariung atau lagi ngumpul, begitu saya datang mereka banyak kabur. Pasti dia udah tahu. Pasti ntar dia ngomongin eco racing lagi. Takut di prospek kayaknya. takut di prospek kayaknya, gitu Mas. Iya, ya pasti sih, karena pasti waktu itu Pak Baru semangat banget ngotot gitu kan. Jadi orang kan males juga lihatnya kan. Pasti ini mau datang-datang mau ngomongin itu lagi nih. Wah, sebelum dia ngomong pergi gitu, menghindar. Saya nuwekan banget. Jadi orang itu kalau ini saya nyerocos banget karena waktu itu ilmu prospek belum punya, cara pendekatan hati belum punya. Yang penting dalam otak saya, pikiran saya adalah bagaimana hidup saya harus berubah. Peduli teing orang mau ngomong apa gitu kan. Nah kalau sekarang ketika sudah pernah mengikuti training-training yang diadakan oleh PT BES atau leader-leader, tahu oh cara pendekatannya seperti ini, cara pull up seperti ini, cara training seperti ini gitu kan. Dulu mah enggak, hajar aja mau jenderal atau kopral. Tapi alhamdulillah lah dari saya nekat itu akhirnya banyak kesaring orang-orang yang percaya dengan saya gitu. Gitu Mas Nur. Perjuangannya sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Ternyata butuh nekat ya. Butuh nekat. Karena memang ibaratnya nggak punya ilmu lah ya. Nggak punya ilmu. Tapi ternyata nekat bisa ya. Iya, karena dengan nekat itu kita akan dapat apa-apa. Ada pepatah mengatakan dengan nekat kita ada apa-apa, dengan nekat pula lah kita akan mendapatkan apa-apa gitu kan. Kalau nggak nekat, apa yang kita dapat? Walaupun nekat itu sendiri kadang ada apa-apanya kan gitu. Itu yang membuat saya keras gitu. Keras untuk perjuangan di sini gitu. Saya di Bandung tahun 95 sampai tahun 2010, berarti udah berapa tahun itu sengsaranya. Kalau sengsara ditolak, sengsara dihina orang, sengsara panasan itu kan udah biasa. Jangan sampai saya masa-masa tua saya lebih parah lagi gitu kan. Apalagi kan tukang ojek itu kan ngandelin fisik. Nah kalau fisik saya udah nggak kuat, kehujanan, keanginan, bentar-bentar masuk angin, bagaimana nanti gitu kan? Itu keluarga gitu kan? Keluarga ya. Terus terus yang kedua, kalau saya tidak bisa menyekolahkan anak saya, minimal kalau mereka cari kerja ataupun bisnis kan harus butuh pengetahuan yang banyak gitu Mas. Kalau mereka nggak sekolah bagaimana gitu. Kecuali kalau ngikutin jejak ayahnya sekarang gitu, insya Allah lah gitu. Iya, bisa. Ada pengalaman gitu. Ya minimal kalau kita sudah berjuang, itu niatnya mempermudah keturunan kita, mempermudah ngasih jalan, ngasih wawasan, ngasih jalan, dan Pak Bari Purnomo sudah melakukan itu. Tadi saya sangat terinspirasi dengan kisah waktu Pak Bari minjem cincin istri tadi kan. Ya ternyata pengorbanan pengorbanan seorang istri yang rela ya mendukung suaminya untuk berhasil, hasilnya berkah insyaallah ya. Alhamdulillah Mas Nur. Ya sekarang jadi mau apa aja dibeliin lah. Beliin lah. Insyaallah gitu. Tadi kan janjiin mau beliin gelang banyak, dibeliin enggak? Udah. Udah, tapi nggak perlu diekspos. Iya. Gelangnya berapa gram gitu. Iya kan? Enggak, tadi kan janjinya gitu. Mau enggak nanti punya gelang banyak, punya gini kan, pinjemin cincinnya gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah. Bukan hanya cincin aja, rumahnya sekarang insyaallah bagus lah gitu. Rumahnya bagus, anaknya punya kamar sendiri-sendiri gitu kan. Nah, ini tokoh bapak yang patut jadi contoh ya kan, karena perjuangan seorang ayah gitu, seorang bapak ini luar biasa. Pak Bari Purnomo ini saya yakin banyak orang yang akan terinspirasi. Saya berdoa semoga banyak tukang ojek lainnya terbuka hatinya. Amin insyaallah Mas. Iya, kalau emang mereka mau berubah itu harus butuh berjuang kan Pak. Iya. Kadang-kadang orang mau berubah tapi takut berjuang. Iya, gitu. Karena banyak orang di luar sana ketika ditanya pengen sukses, tapi perjuangannya itu ya nggak mau. Pengen Pajero, tapi ketika mereka berjuang sampai 2-3 bulan aja banyak tantangan rintangan, mereka putus asa. Padahal dibanding dia kerja di luar sana atau usaha di luar sana puluhan tahun loh dia belum dapat apa-apa. Di sini di PT BES ini baru melihat saya karena
Jadi Pak Bari 4 bulan udah dapat Fortuner, tapi kalau saya berjuang kok 5 bulan motor aja belum dapat, mereka pada nyerah gitu Mas. Seharusnya jangan dibandingkan dengan saya dong. Dibandingkan dengan dia bisnis atau kerja di luar sana selama 30 tahun, 40 tahun itu udah dapat apa kan gitu ya Mas ya. Betul. Seharusnya perbandingannya seperti itu, jangan dibandingkan dengan saya. Ini kan bawah sadarnya beda. Kalau dulu saya pulang malam-malam gitu kan, pulang malam berangkat pagi pulang malam. Ada yang membuat saya termotivasi, kebetulan ada tukang kangkung ya Mas ya. Tukang kangkung dia itu jualan kangkung itu pulang berangkat jam 2, jam 1 malam. Nah, saya kalau jam 1, jam 2 itu baru pulang. Baru pulang ojek? Baru pulang prospek ini. Oh, baru pulang prospek. Baru pulang prospek. Setiap hari mereka tanya, Mas Bari jam segini baru pulang, udah dapat apa gitu. Padahal dia baru mau keluar. Dia baru keluar gitu. Mau ke ini. Baru jualan. Baru jualan ke pasar. Dalam hati saya berpikir, jelas saya udah pulang jam segini, hari ente jam segini baru berangkat, siapa yang salah kan gitu. Tapi dalam hati saya lah gitu kan. Tapi ya Allah ini motivasi lah, nggak masalah. Dan itu nggak sekali Mas. Setiap saya ketemu pulang jam 1, jam 2 selalu diledek. Jam segini baru pulang gitu, udah dapat apa gitu. Nah itu makanya, alhamdulillah ketika saya sudah posisi sekarang ini mereka masih hidupnya masih di situ-situ aja gitu. Tapi pasti nggak berani ngeledek? Nggak berani ngeledek. Anak saya yang panas Mas. Jadi kalau ke situ tuh kadang bawa motor yang gede, kadang sengaja ya. Sengaja gitu. Anaknya tahu. Anaknya tahu diledek terus bapaknya gitu. Anaknya tahu. Diledek terus bapaknya itu. Jadi anak-anak saya suka panas itu, ke dia pamer mau bawa CBR, kadang bawa PCE gitu ke rumah dia, pamer yang kecil. Ya kita doakan semoga teman-teman yang mungkin belum memahami itu suatu saat ketemu solusi hidupnya. Iya, ya kan? Mas. Ya bisa berjuang, mungkin tidak di PTBS ya, no problem. Iya, ya banyak jalan rezeki kan buat mereka. Iya. Ya itu artinya ini adalah kisah inspirasi perjalanan seorang Pak Bari yang mana dulunya ternyata ada loh orang mungkin tetangga yang juga menghina sampai seperti itu dan sampai sekarang orangnya masih ada gitu. Tapi kita tetap doakan semoga mereka ya nanti ketemu solusinya gitu ya. Jadi kalau orang mohon maaf ya teman-teman ojek di satu pangkalan dengan saya, mereka pasti punya cita-cita ingin kaya raya, itu udah pasti. Pasti cita-citanya sama. Tetapi karena memang porsinya di situ, untuk kaya kan sulit Mas. Jangankan untuk kaya, untuk makan hari-hari kan sulit ya. Penghasilan contoh sehari 100.000, buat makan, buat bensin, mana kayanya gitu loh Mas. Iya, artinya gini. Cita-citanya sama pengen kaya, tapi mengambil porsi di tempat itu kan nggak mungkin ya. Mungkin. Sebenarnya pekerjaan itu emang menghasilkan uang, tapi kalau dia dikaitkan sama cita-citanya nggak nyambung. Nah Pak Bari Purnomo ini karena cita-citanya itu tinggi dan dikaitkan sama pekerjaan waktu itu kok nggak nyambung gitu. Maka solusinya harus hijrah. Kira-kira mana nih yang nyambung dengan cita-cita saya gitu kan. Dan memang porsi itu bisa sebesar-besarnya hasil gitu kan. Kalau di PT BES ini mau penghasilan berapa sih sehari gitu kan. Mau bebas juta, kan. mau berapapun bisa. Tergantung kekuatan kita membangun jaringan gitu kan. Kalau di tempat tadi kan artinya seperti orang yang sudah membatasi bahwa ya udahlah saya mah gini aja udah cukup. Iya. Artinya ya nggak salah karena dia udah memilih ya. Iya. Udah memilih itu. Jadi ya nggak apa-apa juga sih, udah pilihan dia. Tapi kadang-kadang teman-teman itu banyak yang sudah frustasi. Kadang-kadang udah jelas kehidupannya seperti itu. Terus ketika kita obrolin pelan-pelan supaya terbuka hatinya gitu kan. Mereka malah jawab lah, saya mah nggak ngejar-ngejar dunia lagi lah, dunia buat apa gitu. Nah justru di PT BES ini kesempatan ngejar akhirat itu kan sangat besar. Iya betul. Bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa kita menjadi yang kita sedekah segede-gedenya gitu. Kalau hari-hari kita sudah clear, kita mau mikirin akhirat bebas Pak ya. Bebas. Tapi kalau kehidupan hari-hari masih pusing. Ya kadang-kadang kan jadi bertolak belakang dengan kalimat tadi bahwa saya mah gini-gini aja nggak apa-apa ya nggak usah ngejar dunia. Itu orang kata-kata orang frustasi. Frustasi padahal. Orang udah frustasi punya ini punya itu nggak kesampaian itu kebanyakan gitu.
Oke, Pak Bari Purnomo bisa sampai seperti sekarang. Gimana nih Pak? Awal-awal yang percaya dengan Pak Bari, timnya di mana saja nih? Nah kebetulan awal-awal Bandung, Pak Andi Alita gitu kan. Kemudian adik saya Pak Ajar Sidik. Oh adik saya. Adik ikut ya? Adik ikut. Nah kebetulan adik saya itu online ya. Oh dia mengerjakan lewat online. Alhamdulillah adik saya sendiri udah dapat Pajero 1, Mobilonya 5 lewat online. Nah kemudian saya hijrah ke ngembangin di daerah Tasik, Banjar, Ciamis, Cilacap dan sekitarnya sampai Purwokerto. Itu lumayan besar jaringan saya di situ, Mas. Ya. Jadi dan itu dari yang di luar tadi dari teman atau teman-teman baru sebenarnya ketemu? Orang kenal, orang yang awal kenal baru gitu, belum kenal sebelumnya. Kenal nggak sengaja mungkin ya awal-awal. Nggak sengaja, pokoknya setiap punya kesempatan saya ngobrol sama orang itu selalu saya prospek. Kadang-kadang orang membatasin diri Mas. Jadi gini, ketika dia mau prospek orang kaya, takut orang kaya takut nolak, wong dia udah punya rumah, udah punya mobil, kok ditawarin mobil. Justru orang yang punya itu kita tawarin mudah. Pasti ketika kita tawarin minimal satu paket juga beli, minimal produk satu box beli gitu kan. Pesannya adalah jangan takut nawarin orang yang udah kelihatan kaya. Kelihatan kaya gitu kan. Siapapun lah. Siapapun mau kaya mau miskin suatu saat akan ketemu mutiara-mutiara di bawahnya itu. Karena kan kalau kita menawarkan orang yang secara pemahaman bisnisnya lebih paham, sebenarnya lebih mudah dong. Lebih mudah. Kan mindsetnya udah nyambung gitu. Jadi lebih banyak orang yang menengah ke atas ketika saya tawarin itu jarang yang mikir banyak Mas. Langsung bergabung. Berapa yang harus saya keluarkan modal saya Mas? Terserah Bapak mau priority atau bisnis atau eksekutif gitu. Lebih enak Mas, jarang ngambil baca ini gitu. Nah tapi banyak teman-teman yang minder kepada orang yang lebih wah gitu kan. Padahal lebih enak gitu kalau orang-orang bisnis yang kita tawarin. Awalnya dulu gitu, awalnya saya tukang ojek, tukang rongsok, tukang apapun saya tawarin. Ternyata saya ketemu ada mitra saya tukang rokok asongan. Nah di balik itu ada orang-orang yang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang ini, disitulah melesatnya. Berawal awalnya dari tukang rokok asong yang di asong ya. Itu. Dari asong itu dia ternyata punya kenal orang-orangnya bagus. Orang-orang bagus semua. Nah di situ saya keluar dari zona minder tadi. Oh berarti saya kalau prospek nggak harus ke sepantaran saya aja, ke semua aja, karena kan ternyata orang-orang menengah ke atas itu justru lebih mudah nangkepnya gitu. Minimal ngeluarin modal mah kalau cuma 2 juta mah nggak besar bagi mereka gitu Mas. Artinya kalau kita menawarkan orang-orang yang mungkin menengah ke bawah, niat kita lebih banyak ke memberi bantuan peluang bantuan mereka. Gitu. Tapi suatu saat juga akan kesaring Mas, mana yang betul-betul sehati seperjuangan sama kita itu akan sesaring. Mau orang yang kalangan menengah atau kalangan yang bawah, bahkan orang yang nggak punya apa-apapun gitu, justru tekadnya luar biasa. Iya, kayak Pak Bari Purnomo sendiri kan dari bawah. Dari nol banget, bukan dari minus. Dari minus. Bahkan dari minus sendiri, tapi yang penting punya tekad gitu, mau berjuang. Ini modal dasarnya cuma semangat doang di bisnis. Jadi sebenarnya bisnis ini modalnya bukan uang ya? Bukan, cuma semangat doang. Sangat disayangkan ketika sudah modal besar ya, menurut saya besar, priority, banyak yang tidak jalan. Saya aja yang gabung 1, ngutang ke istri aja saya perjuangkan habis-habisan. Nah tidak berhenti di situ, ketika saya sudah dapat produk, karena waktu itu saya motor aja nyewa Mas, jadi kalau ngojek itu saya nyewa motor sehari 25.000. Begitu saya nggak ngojek otomatis kan nggak berani nyewa, takutnya nggak kebayar tuh 25.000, akhirnya saya pinjem. Saya jadi ingat Bapak tadi 100.000, 25.000-nya bayar sewa. Bayar sewa motor sehari gitu. Ya Allah, pokoknya kalau diceritain, makanya kalau saya selalu ngisi seminar-seminar itu saya ceritakan apa yang saya rasakan. Makanya kalau saya nangis itu benar-benar nangis, ingat kalau dulu mah nggak pernah nangis Mas. Dulu mah malah nggak nangis Nggak pernah nangis kalau ketika sengsara, kan sengsara kok ditangisin gitu. Udah biasa Udah biasa dari dulu gitu kan. Tapi ketika begitu saya sukses seperti ini, setiap saya ngasih materi atau training ke orang selalu nangis. Malah menangis. Ingat perjuangan kita sendiri malah nangis. Nangisnya nangis bahagia gitu. Jadi aku selalu ada pesan kepada orang tua saya dulu, nak jangan pernah menangis, jangan pernah berkeluh kesah ketika berjuang gitu kan.
peras keringat kesengsaraan katanya. Udah kamu ke kota, peras keringat kesengsaraanmu agar nanti keluar keringat kebahagiaan. Nah banyak orang yang sengsara udah ngeluh tiap hari, berarti kan itu meratapi nasib terus ini. Udah kalau yang namanya sengsara peras sampai habis supaya nanti keluar tuh keringat-keringat kebahagiaan gitu. Jadi kalau sengsara habisin saat itulah. Gak perlu dikeluhin. Nggak usah dikeluhin gitu. Nggak usah diratapin, nggak usah dikeluhin, habisin sekalian kalau memang udah ada peluang gitu. Kalau ngeluh pun nggak ada solusinya. Ngeluh ke saudara, apalagi saudara juga banyak kebutuhan. Apalagi di bisnis ini jangan pernah ngeluh kepada upline sponsor. Upline sponsor itu hanyalah wasilah ditakdirkan Allah untuk PT BES ini diperkenalkan kepada mereka gitu. Jadi Allah takdirkan kita dilahirkan dari sponsor sama upline. Jadi itu bukan ranah kita kalau kita ngeluh kepada mereka, sama-sama manusia. Kita cukup ngeluh kepada Allah aja malam hari. Selebihnya udah. Saya alhamdulillah sebesar ini saya nggak pernah saya ngeluh ke upline saya ngajak seminar terus-terusan nggak pernah. Jarang sekali. Bisa dihitung lah Mas, saya ngajak Pak Haji Suroto itu mungkin 2-3 kali lah. Dari awal cuma ngajak 2-3 kali ya, gitu. Nggak ngerepotin terus-terusan gitu. Karena kalau kita ngerepotin upline, waktu kita justru kesita. Harusnya kita nunggu upline, nunggu sponsor, kita kalau nggak nunggu tadi udah nyampe mana kan gitu. Jadi mending kalau selama kita mampu ya udah langsung sendiri aja ke bawah. Kita mikirin bagaimana jaringan kita besar. Kuncinya adalah kalau kita nggak bisa ngehandle mitra kita yang bawah, kita belajar lagi, praktek lagi. Oh masih belum bagus lagi, belajar lagi. Ya intinya mudah, belajar praktek terus sampai insya Allah lama-lama besar. Gitu. Yang penting kita jangan pernah merasa pintar, merasa udah bisa, merasa jaringan besar. Kita oke lah, jaringan kita besar, tetapi kita butuh ilmu untuk menghandle mereka. Menghandle jaringan itu ya, untuk mempertahankan jaringan bisnis yang besar itu kan butuh ilmu juga. Gitu. Makanya jangan merasa, saya udah dapat Mobilio, saya dapat Pajero. Perlu ilmu, karena yang kita bangun itu hati manusia, bukan mesin. Kalau mesin tinggal pencet beres tinggal. Tapi kalau hati manusia kan butuh disilaturahmin, butuh dideketin, ada yang sensi. Jadi kalau jaringan besar itu semakin hari semakin banyak yang sensi gitu. Benar. Makanya harus belajar terus. Benar-benar harus berjiwa besar. Berjiwa besar harus. Berpikir dan berjiwa besar. Ya, seperti itu. Jadi belajar ke siapa aja, nggak harus ke upline, nggak harus ke leader yang lain. Justru ke downline baru-baru itu kan banyak ilmu juga di situ kita belajar gitu Mas. Iya, waktu success story di Hotel Haris itu ya Pak Bari Purnomo cerita tentang perjalanan memprospek seseorang ya kan dengan kendaraan. Waktu itu cerita bahkan di jalan sempat bannya bocor gitu ya. Itu benar itu Pak? Benar. Anak saya selalu itu semua nggak saya ceritakan ya. Itu sedikit cerita kan? Sedikit cerita. Jadi saya mau berangkat. Itu saya kebetulan kan online di Facebook ya, saya iklan Eco Racing awal-awal, kemudian dia inbox, Mas harganya berapa? 250, boleh nggak Mas diantar ke Majalaya? Boleh gitu. Lagi ngotot-ngototnya. Ngototnya lagi seneng-senengnya. Itu adalah orang pembeli pertama saya Mas. Sebenarnya pembeli pertama saya. Kemudian saking saya semangatnya bahwa ini nanti bakal dapat duit 250.000, saya nggak bawa uang dari rumah gitu kan. Biasanya kalau pergi nggak punya uang itu saya suka minjem ke ibu dulu. Itu berangkat nggak bawa uang? Nggak bawa uang sama sekali. Asal udah ada bensinnya aja, berangkat gitu. Saya biasanya kalau pergi-pergi itu kalau saya uang nggak ada selalu pinjam ibu. 20. Itu motor siapa Pak? Motor Pak Haji Febrian yang dikasih pinjam itu. Video motor pinjaman kan? Motor pinjaman. Jadi alhamdulillah Pak Haji itu terlalu baik. Jadi begitu saya bawa, kebetulan Pak mau kemana? Mau ke Majalaya, mau nemenin nak? Mau gitu kan. Begitu baru nyampe Sapan, itu ban saya kempes. Nah begitu saya, nggak punya uang. Terus anak saya nyalain, Pak kenapa tadi nggak pinjem Mbah? Biasanya kalau saya pergi itu selalu pinjem ibu. Pinjem dulu 20 atau berapa gitu, 25.000 untuk jaga-jaga. Anak umur berapa itu waktu itu? Waktu itu umur SMP lah.
SMP. Nah, terus kemudian bocor, akhirnya ya udahlah KTP, nanti juga akan dapat uang kan gitu, pinjam KTP. Beraniin diri ya, Pak. Tak tolong Pak. Tolong gitu. Nah begitu udah ditempel, saya nyampe Majalaya pas itu jam 12 siang itu bocor lagi. Wah aku bingung ini kemana lagi, masa harus naruh apa lagi, KTP udah, masa STNK kan nggak mungkin gitu kan. Nah, masa saya pulang harus jalan, untung saya ingat di Majalaya itu ada temen namanya Pak Naryo. Pak Naryo itu di Majalaya? Majalaya tinggalnya. Nah kebetulan alhamdulillah di handphone saya itu masih ada pulsa gitu Mas. Saya telepon, Pak Naryo bisa ke sini, saya kebetulan di Majalaya. Di posisi mana? Sini. Pokoknya jenengan ke sini. Waktu itu saya nggak bilang kalau ban saya bocor. Penting Pak, tolong jenengan ke sini gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya sampai situ ditempel aja. Baru ditempel saya dikasih uang 30.000 sama Pak Naryo. Buat apa Pak? Udah buat pegang aja gitu kan. Jenengan itu pokoknya dipaksa sama Pak Naryo. Udah dibayarin, kasih uang 30.000. Begitu nyampe deket rumah yang punya yang pesanan dengan pesan produk itu, tadi ya, bocor lagi. Untung saya terima itu uang 30.000. 3 kali bocor. 3 kali bocor gitu. Begitu udah ditempel, saya datang ke situ karena janjinya itu waktu itu jam 10, saya sampai rumah sampai rumah yang pesan produk itu udah nggak ada. Karena janji jam 10 sampai situ jam 1 lebih. Karena terhalang bocor terus gitu Mas. Nah akhirnya ya Allah hari ini nggak dapat duit gitu kan. Nah saya begitu sampai pulang jadinya Pak? Pulang nggak, orangnya kan udah pergi, janji jam 10 datang jam 1 lebih. Nah akhirnya saya pulang, saya ingat di rekening BCA itu ada uang sekitar 30.000 lah ya. Oh uang saya ada 30.000. Akhirnya saya telepon teman yang di Sodik namanya, orang di Tegalega tinggal. Saya telepon, Dik punya uang nggak 30.000, tolong transfer ke BCA saya gitu. Akhirnya Sodik temanku itu transfer 30.000. Akhirnya saya ambil uang. Bisa ngambil uang. Alhamdulillah bisa ngambil uang gitu kan. Minimal pulang saya punya uang gitu Mas. Nah saya begitu pulang nyampe Sapan. Begitu nyampe deket tempat tempelan ban tadi, itu bocor lagi. Dekat yang ditinggalin KTP? Deket, untungnya deket. Pas dari situ deket bocor lagi. Akhirnya begitu Pak ini bocor lagi yang tadi saya pinjam saya naruh KTP gitu. Wah ini nggak bisa ditempel Pak, udah panjang itu ternyata keempat kalinya itu. Nah akhirnya berapa Mas nempelnya berapa? Ini 35.000 kalau ganti ban, udah ganti aja. Nah di depannya tambal ban itu ada tukang mie ayam. Tukang mie ayam saya tanya, Pak mie ayam berapa satu mangkok? Akhirnya kan sampai jam 2 lebih lah di Sapan itu, hampir setengah 3. Pak berapa mie ayam? 7.000. Ya udahlah saya beli 2 mangkok kan buat nambal sama buat beli ini masih ada gitu. Akhirnya pesan mie ayam. Begitu baru kita makan Mas, baru makan setengah. Itu di mangkok anak saya itu ada kecoa itu Mas. Di mangkok anak saya itu ada kecoa. Ya Allah, saya nggak kuat nahan yang namanya air mata itu, saya tahan setahan-tahannya Mas. Nggak nangis tapi saya tahan supaya saya nggak nangis hari itu. Gitu. Mau nangis ya? Mau nangis nggak tega saya. Saya mau ngomong ke orang yang jualan. Tapi anaknya tetap makan? Enggak, udah berhenti aja deh. Saya juga berhenti. Jadi baru setengah, anak saya setengah, saya berhenti. Nggak tega saya. Atau mau saya kasihin ke anak saya yang saya makan juga itu kan jelas satu buleng itu ada kecoanya kan. Nggak tega gitu kan. Akhirnya anak saya berhenti. Saya mau bilang ke yang jualan itu kan di situ ada yang makan banyak ya. Kasihan ya, nggak enak lah. Gitu kan, udah diem aja. Sama anak saya ditutup mie, ya Allah. Ini hari ini kan luar biasa banget gitu kan. Anak saya yang dari pagi nggak sarapan sampai jam 2:30 baru makan mie separuh aja itu udah ada kecoanya gitu. Anak saya luar biasa gitu. Makanya alhamdulillah. Ketika saya sukses di PT BES itu pertama kan dapat motor kan langsung 2 bulan itu. Saya tanya kepada anak saya, nak pengen motor apa kamu? Pengen CBR, ya udah. Nah, itu CBR yang kuning itu untuk anak yang saya ajak itu. Pas waktu itu SMA kelas 1 dia. Menemani perjuangannya. Itu hari yang luar biasa Pak. Wah. Bapak tambal ban 4 kali. 4 kali.
4 kali terus terakhirnya diganti itu. Itu luar biasa Mas. Jadi kalau yang namanya itu keluhan ini nggak ada apa-apanya lah. Jadi, tapi tetap yang saya pengen nangis itu ketika anak saya baru makan setengah ada kecoanya itu saya nggak tahan ya. Saya betul-betul nggak tahan, tapi ya saya sekuat-kuatnya saya tahan. Jadi begitu cur itu saya langsung noleh supaya nggak ketahuan anak saya. Karena saya nggak mau lihat anak saya seorang ayah yang cengeng gitu. Saya tahan. Nah di situ Mas, dari situ besoknya itu saya berangkat pagi pulang petang, berangkat pagi pulang petang. Kalau pikiran saya resikonya adalah satu ditolak, resikonya adalah bannya bocor. Tetapi resiko kalau kita keluar dari resiko itu biasa kita sukses daripada kita bertahan di sengsara terus. Daripada sengsara terulang lagi gitu. Mending harus sukses. Harus sukses. Makanya berangkat pagi pulang petang, berangkat pagi paling pagi itu pulang paling sore itu pulang jam 12. Jam 12, jam 1 malam itu saya perjuangkan sekitar 6 bulan lah. 6 bulan ya, perjuangan hebat itu 6 bulan. Yang namanya hujan, angin segala macam. Saya nyampe rumah. Begitu nyampe rumah ada yang telepon, Mas Bari ini ada yang mau gabung lagi, pengen dijelasin. Langsung berangkat lagi. Padahal saya pulang dari Sumedang itu masih basah kuyup baju saya. Ada yang telepon, Mas ini ada yang mau pengen dijelasin, Mas tolong kesini. Begitu nyampe rumah saya ganti baju, berangkat lagi. Padahal itu sampai kedinginan. Jadi orang-orang yang berhasil di bisnis ini rata-rata jurusnya sama. Kemarin Pak Andi bilang bahwa 6 bulan di awal tuh ngotot gitu. Iya. 6 bulan di awal. Pak Bari juga 6 bulan di awal itu. Ngotot luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita punya ngasih kesempatan untuk berleha-leha. Berleha-leha nanti aja lah. Kalau udah luxurinya 3, 4, leha-leha silakan. Mau jalan-jalan ke Lombok, mau keluar negeri kalau udah nggak pandemik silakan kalau udah sukses gitu. Jangan sampai baru dapat mobilio aja udah jalan-jalan sama istri sama keluarga boleh, tetapi jangan tiap hari banget gitu Mas. Jadi kalau udah betul-betul freedom itu dalam artian seperti Pak Haji Suroto itu sebenarnya mau dia diam di kolong meja, mau dimasukin lemari dikunci juga penghasilan ratusan juta tiap bulan dia. Tetapi Pak Haji Suroto masih tetap bangun jaringan, tetap membantu mitra gitu. Ya karena semakin orang sukses itu impiannya bukan lagi untuk diri sendiri. Semakin orang berhasil impiannya adalah mensukseskan orang lain. Karena memang sekarang tuh kebahagiaannya beda. Kalau dulu kita bahagia dapat Pajero, bahagia dapat mobilio itu Mas. Sekarang dapat mobilio, dapatnya udah biasa-biasa aja. Justru ketika mitra kita yang kita support tahu kondisi dari awal dia dapat mobil gitu, bahagianya luar biasa. Syukuran, orang tuanya senyum, istrinya bahagia, itu kita bahagia banget itu Mas kita. Ya, hari ini dapat cerita yang sangat luar biasa dari Pak Bari. Semoga teman-teman semua yang menonton ini juga bisa ambil pelajaran yang berharga dari ini. Sekarang mungkin kita yang terakhir nih, bagaimana ya mungkin secara singkat tips buat mitra-mitra atau orang yang menjalankan bisnis ini. Supaya benar-benar dia terjaga dalam kondisi berhasil, apa Pak kuncinya Pak? Ya, zaman semakin hari semakin berubah, teknologi semakin hari semakin berubah, bisnis semakin hari semakin update. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kalau kita tidak mengikuti tren sekarang ini, ya kita ketinggalan lah, kelindas lah gitu kan. Maka kita ikutin perkembangannya, kita ikutin prosesnya, terus ikutin prosesnya, maka insya Allah suksesnya itu panjang gitu. Apalagi yang masih muda itu justru kita habiskan tenaganya supaya apa? Menikmatinya panjang. Kalau seperti saya, contoh saya berjuang, saya sukses, umur saya sekarang 40 lebih ya. Saya kalau Allah takdirkan umurnya 60 tahun, berarti kan 20 tahun lagi. Tapi kalau orang yang sukses itu muda, umur 30, umur 25 sukses, itu nikmatinya masih panjang gitu. Jadi jangan sampai teman-teman PTBS yang masih muda, jangan sia-siakan kesempatan ini. Berjuang sehabis-habisnya, 1 tahun lah berjuang. Jangan pernah tengok kanan, tengok kiri, jangan pernah dengerin MLM lain, MLM itu, jangan pernah dengerin apalagi money game gitu. Money game itu jelas itu jadi korban semua. Saya pernah di posisi itu. Saya punya utang banyak sekali gara-gara bisnis money game. Ya, masukin uang sekian puluh juta, 100 juta, berapa juta, dapat sekian persen.
Bulan pertama, bulan kedua dapat, bulan ketiga hilang gitu kan. Nah itu jangan sampai. Nah PT BES ini kendaraan yang sudah tepat. Saya pernah mengenal multilevel dari tahun 90 sekian, saya pelajari multilevel. PT BES ini kalau dimasukin muri, mohon maaf, ini masuk muri, kalau dimasukin muri, multilevel yang paling banyak ngasih mobil. Dari tahun 90-an mas, dan cash loh. Kalau MLM lain kan mohon maaf, banyaknya kredit, diajarkan mereka kredit, mayoritas, saya pernah di dalamnya gitu. Kalau PT BES dikasih mobil itu cash. Kurang apa lagi gitu, dalam sekian tahun aja udah ribuan yang dapat Pajero kan. Nah di MLM lain itu belum ada gitu. Makanya ini kendaraan yang tepat, pegang erat impian kita. Supaya apa? Supaya kita nanti suksesnya itu sukses yang betul-betul menikmatinya panjang gitu. Kalau sengsara ataupun sulit itu dari dulu kan. Nah jangan sampai kesengsaraan itu semakin panjang gitu. Sudah sampai di sini aja sengsaranya gitu. Mau tukang ojek, mau sekolahnya rendah, mau modalnya nggak punya. Kalau saya kan komplit. Modal nggak punya, sekolahnya rendah, miskin lagi, tapi bisa berhasil gitu. Apalagi sekolahnya tinggi, modalnya punya, orangnya kaya, apalagi gitu kalau nggak sukses. Kalau orang kaya otomatis kenalannya orang-orang punya berduit semua. Nah kalau orang miskin seperti saya, kenalannya tukang ojek, tukang nasi goreng, tukang bubur, tukang-tukangan, ya jelas lah miskin semua gitu. Kalau orang kaya kalangan menengah ke atas, jelas kenalannya orang kaya semua. Ngajak 2 juta atau ngejual produk 2 juta itu sangat kecil gitu mas pesan saya. Jadi ayolah maju-maju bareng. Insya Allah PT BES ini jangka panjang karena produknya banyak yang cocok, apalagi sekarang ada eco farming. Dulu saya merintis bisnis ini hanya eco racing aja, banyak tantangannya. Saya nawarin ke orang, Pak ini produknya bagus bla 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 gitu kan. Ada satu kata aja ya saya nggak bisa ngomong, mas kalau saya masukin ke mesin saya, motor saya, mobil saya, kalau motor saya rusak jenengan bisa jamin? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, itulah dulu saya. Nah sekarang eco farming itu semprot sekarang, minggu depan udah kelihatan hasilnya. Apa resikonya? Resikonya subur banget. Gitu. Jadi kalau dulu saya selalu mati kutu. Kalau saya masukin Pajero saya, kalau Pajero rusak, jenengan bisa tanggung jawab dari mana? Beli bannya aja nggak bisa saya. Itu mas. Gitu. Alhamdulillah ya. Makasih Pak Bari hari ini sudah bisa berbagi di BES Podcast. Semoga nanti lain hari kita bisa sharing lagi. Iya. Alhamdulillah mas. Mari kita tutup dengan semangat motonya PT BES. Ya, PT BES, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.